Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Imelda, BP 1810541002. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi statistik multivariat tentang MANOVA. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu MANOVA. MANOVA merupakan uji beda varians, di mana perbedaannya dengan ANOVA. ANOVA memiliki varian dengan variabel terikat hanya satu, tetapi untuk MANOVA variabel terikat atau Y-nya lebih dari satu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis variansi MANOVA. Terlebih dahulu kita sediakan data yang telah saya sediakan, yaitu sebanyak 25 data. Ada Y1, Y2, dan A. Jadi contoh soal kita, yaitu contoh kasus yang akan kita bahas, yaitu tentang penelitian yang berjudul pengaruh pendapatan orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan uang belanja anak. Jadi pada kasusnya kita akan melihat membuat variabel independennya, yaitu tentang pendapatan orang tua. Ada yang menengah ke bawah, yaitu ditunjukkan oleh 1, menengah ke atas ditunjukkan oleh angka 3, dan menengah ditunjukkan oleh angka 2. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS, ambil data tadi, kita copy, kita salin ke dalam data view pada program SPSS. Ini dia data kita. Langsung saja seperti biasa klik variable view, ubah name ini menjadi variabel kita. Misalnya variabel kita ada Y1, Y2, dan A. Ubah desimalnya menjadi 0. Labelnya diubah satu persatu. Untuk Y1 itu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang belanja anak. Untuk Y2, dan untuk A yaitu independennya, pendapatan orang tua. Kita ubah value pada variabel A. Untuk 1 seperti yang telah kita bahas tadi, 1 untuk menengah ke bawah, 2 untuk menengah atau sedang, dan 3 untuk menengah ke atas. Kemudian klik OK. Selanjutnya seperti biasa kita klik Analyze, General Linear Model, klik Multivariate. Kemudian kita pindahkan variabel dependennya ke dalam kolom dependent variable. Untuk yang independennya kita pindahkan ke fixed vector. Kemudian kita ambil menu option, kita klik homogeneity test, klik continue. Kemudian pada post hoc
kita pindahkan ke post hoc test for, kemudian klik to key dan save, klik continue. Selanjutnya untuk melihat outputnya kita tinggal menekan tombol OK. Ini dia output kita. Selanjutnya output ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dengan membahas uji homogenitasnya, yaitu pada tabel Levens test of equality of error variance. Ini dia. Pada tabel ini bisa kita lihat yaitu nilai p-value-nya Y1 atau signifikasi Y1-nya yaitu lebih besar daripada 0,05, maka HO tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tidak ada perbedaan yang signifikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan orang tuanya. Dan untuk yang Y2 kita lihat bahwa signifikasinya juga lebih daripada 0,05. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara uang belanja anak dengan pendapatan orang tuanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji homogenitas matriks varian atau kovarian. Kita lihat pada tabel box test of equality of kovarian. Kita lihat bahwa p-value atau signifikasinya yaitu 0,000, berarti kecil daripada 0,05, maka HO tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa metrik varian atau kovarian dari variabel dependen itu tidak sama. Selanjutnya kita akan melakukan uji MANOVA pada kolom multivariate test dan test of between subject. Multivariate test dulu yang akan kita bahas. Dapat kita lihat bahwa uji statistik dari tabel multivariate nilai signifikasinya yaitu 0,000, jadi berarti kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Y1 dan Y2 dengan A. Selanjutnya pada tabel test of between subject effect dapat kita lihat hubungan antara A dan Y1 memiliki signifikasi 0,000. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan oleh perbedaan antara pendapatan orang tua. Selanjutnya, hubungan antara A dan Y2 memiliki signifikasi lebih juga kurang daripada 0,05. Ini menunjukkan terdapat perbedaan untuk uang belanja anak dengan pendapatan orang tua. Selanjutnya kita akan multiple comparisons. Kita lihat pada variabel pemenuhan kebutuhan sehari-hari menunjukkan mean difference yaitu sebanyak
28,03. Berarti hubungan antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan orang tua yang menengah itu lebih baik pada yang menengah ke atas daripada yang menengah dan yang menengah ke bawah. Dan untuk uang belanja anak, maka dapat dilihat bahwa yang menengah ke ataslah yang lebih baik daripada variabel menengah dan menengah ke bawah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.